Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan oleh Allah dari wabah penyakit corona yang sedang melanda negara kita. Amin. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat, terutama sholat berjamaah. Orang yang sholat berjamaah akan memperoleh kebaikan. Yang pertama adalah melatih kekompakan. Karena ketika kita sholat berjamaah, kita sholat dengan mengikuti gerakan imam. Imam ruku, kita ikut ruku. Imam sujud, kita ikut sujud. Dengan begitu akan melatih kekompakan kita. Yang selanjutnya, mematuhi perintah ketua kelompok. Dengan sholat berjamaah, kita akan belajar patuh kepada pemimpin. Karena kita dalam sholat berjamaah melaksanakan apa yang menjadi gerakan imam. Selanjutnya, tidak marah bila dinasihati. Ketika kamu menjadi seorang imam, kemudian ada bacaan dan gerakan kamu salah, maka sebagai makmum harus mengingatkan. Caranya dengan mengucapkan subhanallah. Tentu sebagai imam tidak boleh marah jika kamu diingatkan. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita bila salah tidak boleh malah bila dinasihati. Selanjutnya, suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Ketika kita sholat dan selesai sholat, kita mengucapkan yang namanya salam. Ketika kita selesai sholat, kita mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. Itu artinya kita mendoakan kepada teman yang berada di sebelah kanan kita dan teman yang berada di sebelah kiri kita. Kamu tahu artinya salam? Salam itu artinya semoga kesejahteraan dan keselamatan tetap kepada kamu. Selanjutnya, menempati janji. Sholat termasuk ibadah yang ditentukan oleh waktunya. Jadi kita tidak boleh sholat di luar waktunya. Seperti sholat subuh di pagi hari, sholat duhur di siang hari. Dengan begitu kita belajar yang namanya disiplin dan menepati janji. Selanjutnya, menunjukkan rasa solidaritas. Karena di dalam sholat berjamaah kita belajar berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Semua orang berdiri sama tinggi, baik itu laki-laki, perempuan, pejabat, rakyat, orang pintar, orang bodoh, orang yang sehat, dan semuanya mereka itu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Inilah yang namanya solidaritas. Kemudian perilaku tercela yang bisa kita hindari dengan melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama, suka mengungkit-ungkit pemberian. Dengan sholat kita belajar yang namanya khusyuk. Khusyuk kita hanya mengingat Allah. Dengan khusyuk kita belajar yang namanya ikhlas. Dengan ikhlas kita belajar tidak mengungkit-ungkit semua pemberian kepada teman kita. Selanjutnya, suka meremehkan teman. Dengan sholat kita belajar untuk selalu mengingat Allah. Sehari semalam kita sholat 5 kali. Dengan kita mengingat Allah, tentu kita harus ingat bahwa teman kita dan semua segala sesuatu yang berada di sekeliling kita itu adalah ciptaan Allah. Maka kita tidak boleh remehkan, karena sama saja kita meremehkan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ingin menang sendiri. Karena di dalam sholat berjamaah siapapun yang datang pertama dia berada di depan,
yang datang terlambat, dia berada di belakang. Tidak boleh kita egois, datang terakhir tapi minta di depan. Dengan begitu kita belajar tidak menang sendiri. Selanjutnya, suka mencuri, karena sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan kita sholat, maka kita belajar menghindari perilaku tercela, termasuk suka mencuri dan suka berbohong, karena itu termasuk perbuatan tercela yang harus kita hindari. Selanjutnya, suka meminta-minta. Dengan sholat kita belajar hanya memohon dan meminta pertolongan kepada Allah. Oleh karena itu kita menghindari selalu meminta kepada orang lain, karena kita sehari semalam sudah melaksanakan sholat 5 kali, artinya kita sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, suka mengganggu teman. Dengan sholat berjamaah kita belajar untuk sholat khusyuk, tidak mengganggu kepada teman kita yang ada di sebelah kita. Tentu kita nanti akan melaksanakannya juga di luar sholat. Di dalam sholat kita belajar untuk tidak mengganggu teman. Di luar sholat tentu kita harus juga sama, tidak boleh mengganggu kepada teman. Nah, sampai sekian untuk materi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.